Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, dimanapun berada. Semoga pada pagi ini dalam kondisi yang sehat walafiat. Pagi ini kita akan belajar bersama materi PPKN kelas 9 bab 6. Bela negara dalam konteks NKRI. Bagian A, makna bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara. Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sah. Bangsa. Bangsa adalah orang-orang yang memiliki sejarah, pengalaman, dan perjuangan dalam mencapai hasrat untuk bersatu dalam mencapai cita-cita bersama. Tanah air. Tanah air adalah tempat di mana seseorang dilahirkan, hidup, dan memperoleh kehidupan, dan akhirnya meninggal dunia. Bela negara. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bentuk bela negara. 1. Pendidikan kewarganegaraan. 2. Pelatihan dasar kemiliteran. 3. Pengabdian sebagai anggota TNI atau Polri. 4. Pengabdian sesuai profesi. Tujuan bela negara. 1. Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. 2. Melestarikan budaya. 3. Menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. 5. Menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Fungsi bela negara. 1. Mempertahankan negara dari berbagai ancaman. 2. Menjaga keutuhan wilayah negara. 3. Merupakan kewajiban setiap warga negara. 4. Merupakan panggilan sejarah. Unsur-unsur bela negara. 1. Cinta tanah air. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Memiliki kemampuan awal bela negara. B. Peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu dalam pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1 sampai 5.
Nanti teman-teman bisa mencari isi pasal tersebut di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan MPR. TAP MPR RI nomor 4/MPR tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, TAP MPR RI nomor 7/MPR/2000 tentang peran TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tiga, Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak menuju Magelang. Karena sekutu diboncengi oleh Nica dan membebaskan para tawanan Belanda secara sepihak, maka mendapat perlawanan. Pertempuran diawali dengan mendaratnya tentara sekutu yang diboncengi Belanda dan Nica di bawah pimpinan Brigjen Ted Kelly di Medan 9 Oktober 1945. Maka terjadi pertempuran Medan Area yang diawali pada tanggal 13 Oktober 1945. Bandung Lautan Api. Pada tanggal 21 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum pertama agar Bandung bagian utara dikosongkan selambat-lambatnya 29 November 1945. Tanggal 23 Maret 1946, Sekutu mengeluarkan ultimatum kedua agar tentara Republik Indonesia mengosongkan seluruh wilayah Bandung. Atas perintah pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Tentara Republik Indonesia mengosongkan Bandung, namun sebelumnya membumi hanguskan Bandung. Pertempuran Margarana. Pasukan Belanda mendarat di Bali pada 2-3 Maret 1946. Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai menggempur pasukan Belanda dan gugur dalam pertempuran Puputan di Margarana sebelah utara Tabanan, Bali. Perlawanan terhadap agresi militer Belanda. Agresi Militer 1, tanggal 21 Juli 1947. Menguasai Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Agresi Militer 2, 19 Desember 1948. Diawali dengan serangan ibu kota Republik Indonesia yaitu Yogyakarta dan menangkap Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan lain-lain. Perang Gerilya. Perlawanan bangsa Indonesia menghadapi Belanda juga menggunakan strategi perang gerilya, yaitu perang dengan berpindah-pindah tempat. Sewaktu-waktu menyerang berbagai posisi Belanda, baik di jalan maupun pada markas tentara Belanda. Salah satu strategi perang gerilya dipimpin Jenderal Sudirman. 2. Perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui jalur diplomasi. Perundingan Linggarjati. Dilaksanakan di Linggarjati, Jawa Barat pada 10-15 November 1946.
Perwakilan Indonesia yaitu Syahrir, perwakilan Belanda Wim Schermerhorn, dan H.J. van Mook. Hasil perundingan Linggarjati. 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat 1 Januari 1949. 3. Republik Indonesia dan Belanda sepakat membentuk Republik Indonesia Serikat. 4. Dalam bentuk Republik Indonesia Serikat, Indonesia tergabung dalam Persemakmuran Indonesia Belanda. B. Perjanjian Renville. Perjanjian di atas kapal perang Amerika. Peserta Indonesia dan Belanda dengan komisi 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Belgia, dan Australia. Isi Perjanjian Renville. 1. Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat. 2. Republik Indonesia sejajar kedudukannya dalam Uni Indonesia Belanda. 3. Sebelum Republik Indonesia Serikat terbentuk, Belanda dapat menyerahkan kekuasaan pada pemerintah federal sementara. 4. Republik Indonesia menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat. 5. Antara 6 bulan sampai 1 tahun akan dilaksanakan pemilu untuk membentuk konstitusi RIS. 6. Tentara Indonesia di daerah pendudukan Belanda harus dipindah ke wilayah Republik Indonesia. C. Perundingan Rumroyen. Dilaksanakan di Jakarta 4 April 1949. Indonesia diwakili Mr. Muhammad Rum. Belanda diwakili oleh Dr. J.H. van Rooyen. Pernyataan Pemerintah Republik Indonesia. 1. Pemerintah Republik Indonesia akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya. 2. Kedua belah pihak bekerja sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan serta ketertiban. 3. Belanda turut serta dalam konferensi meja bundar yang bertujuan mempercepat penyerahan kedaulatan dan tidak bersyarat kepada Republik Indonesia Serikat. Pernyataan Pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda menyetujui pemerintah Republik Indonesia harus bebas dan leluasa melakukan kewajiban dalam satu daerah meliputi Karesidenan Yogyakarta. 2. Pemerintah Belanda membebaskan tanpa syarat para pemimpin Republik Indonesia dan tahanan politik yang ditawan sejak 19 Desember 1949. 3. Pemerintah menyetujui bahwa Republik Indonesia akan menjadi bagian Republik Indonesia Serikat. 4. Konferensi meja bundar akan dilaksanakan secepatnya di Den Haag. D. Konferensi meja bundar. Dilaksanakan di Den Haag 23 Agustus sampai 2 November 1949. Hasil konferensi meja bundar yang paling utama, pengakuan dan penyerahan kedaulatan pemerintah Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia pada 27 Desember 1949 yang disepakati akan disusun dalam struktur ketatanegaraan negara federal yaitu Republik Indonesia Serikat. Kesepakatan penting konferensi meja bundar. 1. Pembentukan Uni Indonesia Belanda. 2.
Soekarno dan Muhammad Hatta akan menjadi presiden dan wakil presiden periode 1949-1950 dan Muhammad Hatta merangkap menjadi Perdana Menteri. 3. Irian Barat masih dikuasai Belanda dan tidak dimasukkan ke dalam Republik Indonesia Serikat. 4. Pemerintah Indonesia menanggung hutang luar negeri 4,3 miliar den. D. Ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ancaman adalah usaha-usaha yang membahayakan kedaulatan negara, keselamatan bangsa dan negara. Ancaman dari dalam negeri. 1. Disintegrasi bangsa melalui gerakan separatis berdasarkan sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. 2. Keresahan sosial akibat kesenjangan ekonomi dan ketimpangan kebijakan ekonomi serta pelanggaran hak asasi manusia yang dapat menimbulkan kerusuhan. 3. Upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lain. 4. Makar atau penggulingan kekuasaan yang sah. 5. Munculnya pemikiran memperluas otonomi khusus hingga persoalan-persoalan yang muncul di wilayah perbatasan dengan negara lain. 6. Pemaksaan kehendak golongan tertentu ketika sistem sosial politik tidak berhasil menampung aspirasi. 7. Potensi konflik antar kelompok atau golongan. 8. Korupsi, kolusi, nepotisme. 9. Kesenjangan ekonomi. 10. Penyalahgunaan narkoba, pornografi, dan porno aksi. Ancaman dari luar negeri. 1. Ancaman militer. 2. Ancaman non-militer yang mengancam di bidang ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya mengisi dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, pandangan hidup bangsa Indonesia tentang pertahanan negara adalah sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemerdekaan ialah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pertahanan negara. 1. Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela negara serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah,
serta keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. 2. Pembelaan negara diwujudkan dengan keikutsertaan dalam mempertahankan negara. 3. Bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan dan kedaulatan. 4. Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik luar negeri bebas aktif. 5. Bentuk pertahanan negara bersifat semesta dalam arti melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan. 6. Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Beberapa contoh partisipasi masyarakat dalam upaya pembelaan negara. 1. Bidang ideologi. Percaya dan yakin terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan selalu menjalankan ajaran agama masing-masing. Saling menghormati sesama manusia dengan selalu melakukan kegiatan kemanusiaan. Menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan kepentingan bersama. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Dua, bidang politik dan hukum. Mewujudkan stabilitas nasional dengan ikut serta menyukseskan pemilu. 3. Bidang ekonomi. Bekerja mencari nafkah, berbisnis sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengembangkan usaha kecil dan menengah, mengembangkan koperasi. 4. Sosial budaya. Menjalin hubungan baik dengan seluruh bangsa Indonesia yang beragam, mengembangkan bakat masing-masing, menjaga lingkungan hidup. 5. Pertahanan dan keamanan. Meningkatkan sistem keamanan lingkungan. Ya, demikian teman-teman pembelajaran PPKN pada pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Berjumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.